Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Desti. Bahagia banget ini anak ibu 10 S3. Sehat semua ya? Iya, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, tahu nggak ini hari ini kita mau ngapain? Agendanya. Mau bimbingan. Mau ngapain, Bu? Mau kerja kelompok? Ini Mbak Sesa belum tahu. Ada yang udah tahu? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah bimbingan, Bu. Nah, bener nih Mbak, hampir bener ya. Hari ini kita itu akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum. Saya belum pernah. Belum? Belum ada yang Belum, ya? Belum. Oke, jadi pengertian bimbingan kelompok ini sendiri yaitu pemberian informasi dalam setting kelompok. Nah, ini kita sudah dalam setting kelompok ya, ada Mbak Agustin, Mbak Ayu, Mbak Ridanti, dan Mbak Cesar. Ya. Jadi akan bertukar informasi. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai toxic friendship. Udah ada yang dengar toxic friendship itu apa? Dengar Dengar, Bu, tapi yang nggak tahu. merugikan, hubungan yang merugikan. Oke. Pernah dengar Nah, doang, Bu, tapi nggak tahu. Sebelum kita mulai, belum ini ya, belum ada yang sudah pasti tahu, belum ada ya? Iya. Oke. Oke, sebelum kita mulai, biar Iya, lebih Bu, belum ada siap, yang pasti. kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Bu, Siapa yang mau memimpin Oke. doa nih? Sesar. ya. Oke, ayo Cesar boleh. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa Amin. selesai. Amin. Oke, sampai sini udah berdoa semua. Apakah semuanya sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini? Saya sudah. Udah, Bu. Siap. Siap. Nah, mantap deh. Kalau gitu kita lanjutin ya ini ya. Ya, Iya. Bu. Ibu akan membagikan layar terlebih dahulu. Muncul anak-anak. Layar yang Belum. ini. Belum. Dah, Bu. Ya. Nah, ini topik kita hari ini. Toxic friendship dan bagaimana cara mengakhirinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi atau pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan toxic friendship ini? Coba anak-anak cermati dulu nih gambar yang Ibu tayangkan. Ada 2 pasang gambar. Coba dicermati terlebih dahulu. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan pengertian toxic friendship dari gambar yang sudah kalian lihat, gambar yang sudah kalian cermati ini.
Apa sih maksud toxic friendship itu menurut kalian setelah melihat gambar ini? Sudah memikirkan jawabannya ya? Disimpan dulu jawabannya. Oh iya. Oh iya, Bu. Oke, udah ya? Udah. Oke. Nah, setelah itu Ibu minta kalian untuk memasukkan, mensubmit jawaban kalian di link yang sudah Ibu berikan ini di layar, atau kalian juga bisa memindai melalui smartphone kalian. Bisa ya caranya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa bukanya atau di-scan kode QR-nya. Ya. Sudah mengisi semua? Halo anak-anak. Bentar, Bu. Baru mengisi, Bu. Oke. Nanti kalau sudah bilang sudah ya. Saya sudah, Bu. Oke, Ridanti sudah. Saya sudah. Oke, Gustin sudah. Tapi nggak tahu deh. Udah belum ya, Bu? Udah masuk belum ya, Bu? Kurang Saya Cesar. sudah, Bu. Oke, Ayu sudah. Bagaimana Mbak Cesar, ada kesulitan? Sudah, Bu. Oke, Mbak Cesar sudah ya, semuanya sudah mengisi. Tadi yang pertama mengisi adalah Mbak Ridanti. Oke, sekarang coba Mbak Ridanti ungkapkan. Tadi apa yang Mbak Danti tulis? Tadi saya agak lupa sih, Bu, tapi menurut saya toxic friendship itu tuh kayak hal-hal yang buruk dari teman kita gitu loh, Bu, membawa hal buruk untuk kita dari teman, kayak gitu sih, Bu. Oke, jadi teman yang membawa keburukan ya Mbak Danti ya? Iya, Bu, betul. Oke, lanjut yang kedua tadi Mbak Gustin. Menurut Mbak Gustin apa? Toxic friendship itu pertemanan yang tidak sehat. Kemudian di toxic friendship itu biasanya teman meragukan dan tidak percaya dengan kita. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga Mbak Ayu. Menurut saya toxic friendship itu pertemanan tapi bukan dengan teman gitu, Bu. Gimana itu maksudnya Mbak Ayu? Jadi dia itu teman tapi bukan teman gitu. Oh, teman yang palsu gitu ya maksudnya ya? Nah, iya itu Oke. maksudnya gitu, Bu. Temannya Oke. teman bohongan. Kayak teman yang palsu atau teman bohongan ya menurut Mbak Ayu. Sekarang kalau menurut Mbak Cesar? Kalau menurut saya, toxic friendship itu kan sesuai dengan namanya, toxic. Toxic aja artinya itu racun. Jadi menurut saya hubungan pertemanan yang tidak sehat. Dan menurut saya itu juga berdampak negatif untuk kita. Oke, jadi pertemanan yang tidak sehat dan berdampak negatif ya Mbak Cesar ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, bagus banget nih jawaban semuanya. Kita tepuk tangan dulu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Ibu sudah merangkum jawabannya. Definisi dari toxic friendship
yaitu merupakan situasi lingkungan pertemanan seseorang yang tidak sehat sehingga berpotensi mengganggu kesehatan psikologis nih, seperti yang disebutkan oleh Mbak Cesar tadi, yaitu pertemanan yang tidak sehat ya. Dan dalam hal ini, toxic friendship mampu membuat seseorang merasa stres, sedih, cemas, meragukan diri sendiri, seperti yang tadi ada di gambarnya, merasa disalahgunakan, merasa tidak menjadi diri sendiri, hilang kepercayaan, hingga membuat individu selalu merasa dimanfaatkan karena terus melakukan giving atau pemberian. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Mbak Danti tadi juga, bahwa toxic friendship itu merupakan pertemanan yang merugikan atau membawa hal buruk, seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Bagaimana sih ciri-ciri toxic friendship itu? Di sini Ibu sudah merangkum ada 4 ciri-ciri yang lumayan menonjol ya dari toxic friendship itu sendiri. Oke, sekarang salah satu boleh dibacakan terlebih dahulu. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Ridanti, mau pilih yang mana? Yang self-center. Yang self-centered, boleh. Semua harus tentang dirinya, terkadang tidak menghargai keberadaan teman. Ya, betul. Tidak menghargai keberadaan teman. Jadi, temannya ini tidak dianggap. Mungkin ada dari kalian yang belum jelas mengenai ciri-ciri yang pertama, self-centered ini. Ini kayak egois Jadi gitu yang ya, pertama Bu? udah jelas. Ya, Bu. betul Mbak Danti. Egois Paham. begitu. Kemudian ciri-ciri kedua, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Siapa ini, Mbak Gustin? Ya, Oke, silakan Mbak Gustin. Pilih ciri-ciri yang mana? kedua itu menggantungkan. Menggantungkan dirinya padamu, menganggap kamu akan selalu ada saat ia butuhkan. Oke, di sini ada yang belum jelas mengenai ciri-ciri kedua. Sudah jelas. Sudah. Menggantungkan dirinya kepadamu ya, menganggap akan selalu ada. Jadi selalu bergantung kepada kalian gitu, teman toksik itu. Kemudian yang ketiga, silahkan yang mau membacakan. Saya, Bu. Cesar ya. Ya. Oke, silahkan. Yang ketiga, tidak mau mengalah. Ingin selalu dianggap yang paling benar, menentang pendapatmu tanpa hormat. Nah, betul. Jadi teman toksik itu cenderung tidak mau mengalah, ingin selalu benar dengan pendapatnya sendiri, tidak mau salah biasanya begitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau kurang paham dengan ciri-ciri ketiga? Sudah paham, Bu? Sudah ya. Baik, kalau begitu lanjut ke ciri yang keempat akan dibacakan oleh Ayu. Silakan Ayu. Yang keempat itu mengontrol atau mengatur diri atau mengatur dirimu menjadi seseorang yang dia mau, memaksakan kehendak gitu, Bu. Oke, mengontrol atau mengatur dirimu menjadi seorang yang dia mau ya. Jadi cenderung mengekang kalian untuk tidak menjadi diri sendiri biasanya kalau kalian mau punya keputusan apa dikontrol oleh mereka. Sebaiknya kamu jangan kayak gitu. Nah, jadi mereka memaksakan kehendaknya kepada kita sebagai korban dari toxic friendship itu sendiri. Oke, paham anak-anak dengan Paham, Bu. keempatnya? Paham ya dengan keempat ciri-cirinya ya, cukup jelas ya. Paham, Bu. Ya. Paham. Nah, kita lanjut ke bahasan yang terakhir yaitu cara menghadapi toxic friendship.
Di sini Ibu merangkum dari Woman Talk ada 9 cara menghadapi toxic friendship. Yang pertama yaitu membatasi interaksi. Gimana sih cara membatasi interaksinya? Nah, ini biasanya kalau kalian sering nongkrong bareng atau main bareng atau melakukan kegiatan bersama, maka aturlah supaya kalian itu nggak sering ketemu gitu. Sesekali boleh untuk mungkin menjalin relasi atau memperbaiki hubungan biar nggak memutuskan dengan jahat gitu. Jadi kalian tetap mengenal mereka, tetap menjalin hubungan, tetapi jangan terlalu akrab. Jadi membatasi interaksi begitu. Untuk yang kedua yaitu pergi saat mereka membahas topik negatif. Nah, ketika teman-teman kalian yang toksik ini mulai membahas hal-hal negatif, maka itu jadikan sebagai alarm buat kalian untuk pergi. Nah, kalau udah mulai membahas topik-topik negatif nih, itu tanda buat kalian supaya meninggalkan percakapan tersebut atau meninggalkan bahasan tersebut. Nah, biar mereka juga tahu kalau kalian tidak mau membahas hal-hal semacam itu atau kalian berusaha sibuk dengan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kalian tidak mau membahas topik negatif gitu. Yang ketiga, berusaha netral. Nah, ini sering banget nih teman-teman toksik itu meminta pendapat atau pembenaran tentang hal-hal negatif yang dia bagikan kepada orang sekitar. Jadi maunya disetujuin terus, padahal kan mereka nggak tahu kalau mungkin hal itu berdampak negatif ke mereka, cuma mereka pengennya selalu disetujui. Nah, sebagai teman yang menghadapi toxic friendship atau menentang toxic friendship ini, kalian cobalah untuk netral dan tidak membenarkan pendapatnya gitu. Jangan lupa kalian itu ketika menentang atau ketika berusaha netral itu, kalian memberikan senyuman. Jadi dari pihak teman kita yang toksik itu juga tidak merasa tersakiti begitu, walaupun kita tidak berusaha tidak memihak. Kemudian yang keempat, kontrol reaksi dan nada bicara. Nah, usahakan untuk tidak memberikan reaksi yang berlebihan atau emosi saat berada dengan teman kita yang toksik. Justru mereka senang ketika kita ada di dalam kondisi tersebut, ketika diajak bicara tapi kita berusaha menunjukkan reaksi yang berlebihan atau emosi yang berlebihan, maka mereka justru senang karena mereka pikir kita ikut dalam suasananya gitu loh. Gunakan kepala dingin saat berbicara, lebih mengatur nada bicara, mengontrol reaksi kita agar tidak berlebihan gitu. Yang kelima yaitu meminta bantuan orang lain. Kadang kita sering ya nggak enak gitu untuk menolak ajakan teman yang toksik, padahal kita tahu kalau mereka toksik. Anak-anak sering nggak mengalami ini? Tidak enak saat menolak ajakan begitu. Pernah. Iya, Bu. Iya, Bu, saya pernah. Oke, pernah mengalami ya rata-rata ini anak-anak. Nah, kalau hal tersebut terjadi, coba kalian minta bantuan sahabat mungkin atau keluarga yang lain untuk menarik kalian menjauh dari teman toksik tersebut. Mungkin diajak pergi atau ada acara lain, kalian bilang sibuk, nggak bisa, udah ada acara sama keluarga atau sama sahabat yang lain gitu. Yang keenam yaitu menghilangkan rasa kasihan. Nah, ini bukan karena kita agar
agar kita bisa menghilangkan rasa kasihan ini dan rasa tidak enak ini, agar mereka juga tidak memanfaatkan rasa kasihan kita dengan rasa kasihan itu digunakan sebagai cara untuk menjerat kita tetap berada di dekat teman-teman toksik. Jadi rasa kasihan ini cenderung dimanfaatkan dengan buruk ya untuk membuat kita agar tetap stay, tetap mau berada di hubungan toksik tersebut. Nah, ini pelan-pelan menghilangkan rasa kasihan atau rasa tidak enaknya. Yang selanjutnya yaitu hadapi dengan tegas. Nah, poin ketujuh ini tuh harus kita tanamkan dengan betul-betul karena ini sangat penting ya. Belajar menjadi tegas atau menolak segala ajakan, obrolan, atau hal-hal negatif yang muncul dari teman-teman toksik. Kita harus menunjukkan kepada teman toksik tersebut kalau dia harus tahu kalau kita ini nggak bisa terus-terusan dipengaruhi atau tidak bisa dipaksa suka dengan pola pikirnya yang kadang merugikan kita, kadang memberi dampak negatif kepada kita gitu. Kemudian yang ke-8, jangan ragu menegur. Kalau misal memakai cara yang halus itu teman toksik tidak mengerti, sebaiknya menggunakan cara yang lebih tegas lagi. Misal menegur dengan tegas, atau boleh sedikit marah ya, karena kalau tingkatan teman toksiknya sudah benar-benar keterlaluan, maksud kita tuh bukan marah yang meledak-ledak gitu, tapi secara tegas menegur. Ketika kita sudah mulai tidak kuat atau lelah dengan drama yang terus dibagikan atau diberikan oleh teman toksik tersebut kepada hubungan pertemanan kalian, boleh kalian sedikit memarahi, bukan yang meluap-luap gitu, tapi coba dilakukan saat kalian berada di situasi hanya berdua. Nah, lakukan saat kalian hanya berdua saja. Berusaha untuk tidak mempermalukan teman kita di depan umum, walaupun dia sudah keterlaluan banget ya. Kita marahin boleh, tetapi jangan di depan umum supaya dia tidak merasa dipermalukan dan tidak malah membuat dirinya sakit hati. Begitu. Kemudian nomor 9, maafkan tapi jangan lupakan. Nah, setelah teman toksik tahu kalau kalian marah, pasti dia juga akan meminta maaf supaya bisa berteman lagi. Tetapi kalian bisa katakan, aku memaafkan kamu, tapi aku tidak bisa melupakan hal yang sudah kamu lakukan karena itu benar-benar keterlaluan gitu. Maafkan, tetapi katakan padanya dengan jelas kalau kalian tidak suka dengan sifat yang dia miliki, atau mungkin bisa mulai menjauhi tadi, membatasi interaksi, mulai merenggangkan pertemanan kalau memang dia benar-benar keterlaluan, sudah benar-benar keterlaluan ya. Nah, dengan begitu, dengan kalian mulai menjaga jarak, pasti dia juga akan tahu kalau kalian itu menjauhinya. Begitu. Selama mereka tahu atau sadar kalau itu merugikan, maka teman kalian akan berusaha memperbaikinya, berusaha tidak menjadi teman yang toksik lagi. Tetapi kalau toksiknya sudah benar-benar tidak bisa disembuhkan, maka orang tersebut, orang dengan toxic friendship itu akan mencari korban baru. Nah, sebaiknya kalian benar-benar merenggangkan hubungan dengan orang yang seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Belum, Bu. Berarti
sudah paham dengan 9 caranya ini ya? Sudah. Sudah paham. Oke, tadi kan ada 4 ciri-ciri Sudah, Bu. teman toksik ya. Sangat paham Sudah penjelasan dari Bu Desti. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, ini tadi ada 4 yang sudah kalian pahami. Coba sekarang Ibu minta kalian mencontohkan 9 salah satu dari 9 cara menghadapi teman toksik ini. Nah, jadi dari 9 ini kalian pilih salah satu untuk dicontohkan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Jadi kita Oke, mencoba coba, gitu ya, Bu? Ya, betul Mbak Ayu. Mencoba gimana kalau kalian dihadapkan dengan teman yang toksik, bagaimana cara kalian menghadapinya dengan cara yang sudah kita bahas tadi, 9 cara ini. Paham? Paham. Paham, Bu. Siapa dulu ini yang pertama mau mencontohkan? Saya. Siapa ini? Ayu? Ayo. Oke, Ayu silakan. Saya mau coba ini, Bu. Kontrol reaksi dan nada bicara. Bicara, oke. Jadi ini misalnya teman saya toksik ya, Bu. Ya, Terus saya tuh akan mengontrol reaksi saya sama nada bicara saya gini. Kamu tuh toksik banget ya, kayaknya kita udah gak usah temenan aja deh, gitu. Bisa nggak? oke. Itu termasuk Bisa, Bu, kayak mengontrol reaksi ya. Iya, Bu. Daripada dia saya hajar kan, Bu. Oh, boleh Mbak Ayu, tapi itu Baru. nada bicaranya belum kelihatan ya, lebih ke nomor 8, jangan ragu menegur, betul tidak? Betul. Oh, iya betul, Ya. Bu. Ya, jangan. Betul. Oke, ya. Yang kita bulatnya ini ya, yang sudah dicontohkan oleh Mbak Ayu. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Ayu? Yeay. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Siapa yang ingin mencontohkan? Saya Bu. Oke, silakan Cesar. Kalau saya ketika menemui teman toksik, saya ingin mencoba menerapkan yang pergi saat bahas topik negatif dan berusaha netral. Kan biasanya Oke, coba dicontohkan. biasanya kalau di tongkrongan itu toksiknya itu suka julid gitu loh Bu, suka ngomongin orang. Itu menurut saya udah termasuk tanda-tanda circle yang toksik. Jadi kerjaannya cuma ngomongin orang terus, jadinya saya mungkin akan mengambil sikap dengan berusaha netral. Jadi saya nggak mau berpihak ke siapa-siapa, tapi saya juga cari aman dengan cara pergi saat membahas topik yang kurang baik. Jadi saya Oke. mungkin kalau di tongkrongan pada julid, paling saya itu pamit pulang duluan. Kalau enggak ya saya cari kesibukan main HP apa gimana, apa makan. Gitu Bu. Oke, bagus banget nih contoh dari Mbak Cesar, sangat lengkap ya. Anak-anak, boleh kita kasih tepuk Ya. tangan dulu untuk Mbak Cesar. Oke, langsung dicontohkan 2 ya ini ya. Nah, lanjutnya dari Agustin dan Mbak Ridani, siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Agustin ya? Ya. Oke, silahkan Agustin. Saya mau pakai yang menghadapi dengan tegas itu, Bu. Boleh Oh, menghadapi kan dengan tegas, Biasanya silahkan. kalau saya dulu pernah punya temen yang kayak gitu, jadi saya potong rambut, terus dia tuh kayak nggak suka, terus bilang, kayaknya rambutmu bagus kalau panjang, kalau kayak gini tuh nggak bagus, mendingan diginiin aja, digituin kayak gitu, Bu. Terus reaksi saya, kalau menghadapi dengan tegas itu,
eh ya biarin aja, kan ini muka-mukaku, rambut-rambutku, aku sukanya kayak gini, jadi kamu jangan ngomong kayak gitu ke aku, gitu Bu. Oke, bagus Mbak Gustin, tepuk tangan dulu ya untuk Mbak Gustin. Nah, ini juga bagus nih Yeay. contohnya. Mbak Gustin ini mencontohkan ciri-ciri teman toksik yang tadi ya, mengontrol. Ya, Nah, oke, kita kasih tanda. Yang terakhir, Mbak Ridanti, silahkan dicontohkan. Kalau saya yang batasi interaksi, Bu. Oke, silahkan. Kalau saya, menurut saya tuh kita jangan terlalu sering untuk kayak nongkrong bareng sama teman tersebut, terus jangan terlalu sering ngobrol-ngobrol gitu. Kita juga cari temen yang lain yang mungkin gak toksik kayak gitu, Bu. Jadinya kita juga nggak stres sendiri kalau misalkan sama teman kita yang toksik itu kayak gitu, Bu. Oke, kalau bahasanya sekarang berarti jaga jarak ya Mbak Danti ya? Betul. Oke, bagus banget nih jawaban Mbak Danti. Kita kasih tepuk tangan tuh. Yeay. Nah, sudah selesai ya ini jawaban kalian. Bagus-bagus banget semuanya. Kemudian juga tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertiannya, mengenai ciri-cirinya, dan yang terakhir cara menghadapinya. Sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke langkah yang berikutnya, ke tahap yang berikutnya? nggak ada Bu. Nggak ada. Tidak ada ya, oke. Berarti semuanya sudah Tidak paham ada. ya? Sudah paham nih dari definisi atau pengertian, dari ciri-ciri dan cara menghadapinya, semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Sekali, Bu. Nah, bagus ya. Berarti bisa mulai diterapkan ya kalau kalian menghadapi teman yang toksik atau menemui teman yang toksik, sudah bisa mengimplementasikan cara-cara yang kita pelajari hari ini. Bisa ya? Bisa, Ya, Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Dan kita juga harus meningkatkan introspeksi diri supaya kita juga tidak termasuk ke dalam teman yang toksik itu. Mungkin kita menganggap teman kita toksik, tapi ternyata kita tidak sadar kalau diri kita sendiri juga toksik. Nah, jadi harus banyak introspeksi. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi Iya, Bu, mengerti sekali. Oke, karena semuanya sudah cukup, pertemuan hari ini bisa Ibu cukupkan ya anak-anak ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Nggak ada Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Nah, terakhir Ibu ingin memberikan sebuah lembaran. Bisa dilihat ya ini anak-anak. Ya. Bisa, bisa. Lembaran ini judulnya A Little Word, yang nantinya akan Ibu gunakan sebagai untuk melihat umpan balik dari kalian. Nah, menurut kalian bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin merasa senang atau malah merasa bingung, atau kalian merasa ini sangat bermanfaat? Dan selanjutnya, apa menurutmu kegiatan ini penting? Boleh kalian uraikan apakah itu penting atau tidak. Nah, nanti ini bisa kalian isi dengan editing yang ada di HP kalian masing-masing. Kalian menggunakan untuk aplikasi editing. Pakai story Instagram, Bu, bisa. Ya, Pakai boleh Mbak PixArt, Danti. pakai PixArt, Bu. Ya, PixArt bisa Mbak Sesa. Story WA, Bu. Story WA juga bisa. Ya, Bu, bisa. Oke, berarti tidak ada yang kesulitan ya nanti untuk mengisi lembar Little Word ini. Tidak. Ada. Tidak, bisa, Bu, bisa.
Oke, bagus sekali karena semuanya juga sudah jelas ya. Ini nanti akan Ibu bagikan melalui grup WA kita, grup WhatsApp kita, akan Ibu bagikan, nanti kalian kirimkan kembali ke Ibu ya setelah diisi. Baik, Iya, Bu. Bu. Oke, karena semuanya sudah jelas, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian sudah antusias mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Sudah sangat bersemangat sekali kalian mengikutinya. Iya, Bu. Ibu terima kasih ya. Iya, terima kasih juga, Bu. Makasih juga. Sama-sama anak-anak. Nah, Ibu juga Terima kasih, ingin meminta Bu. maaf. Ibu ingin meminta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja pada siang hari ini yang sudah Ibu lakukan. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua ya, dan dapat segera diterapkan di kehidupan yang nyata, di real life, di kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Kalau begitu Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Terima Desti. Sama-sama. Bye bye Tetap semangat semuanya. Dadah. Semangat. Semangat.